any longer like you. Segalanya, Mbak. Zefania itu yang memberi saya kesempatan untuk bisa menjadi seorang ayah. Lahirnya Zefania itu memberi saya kesempatan, pengalaman menjadi seorang ayah. Dia merubah posisi saya menjadi seorang ayah. Jadi artinya dia itu sangat dalam, Mbak, sangat-sangat dalam. Saya yakin arti dia buat saya itu sampai saya menutup mata nanti akan selalu ada dalam jiwa, dalam kesadaran, dan dalam tubuh saya. Itu selalu ada dia, gitu. Dalam pikiran saya dan kemanapun saya pergi, itu pasti ada, gitu. Seperti itu. Sebelum kita bisa terima, kita harus pahami dulu. Nah, sebelum kita bisa memahami, kita harus internalisasi dulu. Ini kenapa saya ngerasa kayak gini. Dan nggak apa-apa untuk punya perasaan sedih itu. Ketika harus nangis, ya nangis. Ketika kita harus memiliki proses untuk grieving, ya berkabung, itu nggak apa-apa, itu sangat manusiawi. Nah, tapi apakah kita mau stuck di situ terus? Jujur, kesedihan itu masih ada. Scar itu masih ada sampai hari ini. Tapi saya tidak mau stuck di situ karena itu udah sesuatu yang sudah tidak bisa dikembalikan lagi. Saya mau nangis kayak gimana pun juga, mau sedih kayak gimana pun, nggak jadi produktif gimana pun, itu juga bukan kemauan anak saya. Pasti di sana dia mau melihat saya mengingat apa yang dia tinggalkan, mengingat semua memori-memori yang baik itu. Nah, dan move forward from that gitu. And dengan itu aku rasa aku bisa menjadi manusia ya mudah-mudahan yang lebih baik lagi, seperti itu. Iya, jadi kalau prosesnya sampai bisa bangkit, pertama harus punya kesadaran dulu, Mbak. Jadi kesadaran bahwa saya hidup di misi saya di dunia ini apa sih, di hidup ini. Ya kan? Apakah saya hari ini menyangka bahwa mungkin 1 tahun yang lalu, apakah hari ini saya menyangka bahwa saya akan disorot oleh media, saya nggak nyangka, Mbak. Apapun yang orang pikir tentang saya, tentang kejadian bagaimana Zevi meninggal dan sebagainya, itu udah ada pihak yang berwajib. Netizen-netizen ini tidak punya peran apapun untuk menentukan apa yang harus ditindaki soal kasus meninggal anak saya. Yang berkewajiban itu adalah penguasa, yaitu polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Jadi saya tidak perlu larut dalam apa yang mereka nilai. Betul nggak? Saya tidak perlu larut. Yang tahu kejadiannya tentang bagaimana hari flow itu terjadi adalah saya. Ada juga hal yang tidak saya tahu. Meninggalnya Zevi itu misteri buat saya. Gitu. Itu misteri juga. Kenapa itu terjadi? Misteri buat saya. Nggak ada keuntungan juga buat saya. Kenapa itu terjadi? Nggak ada keuntungan. Ya saya hanya bisa menjelaskan kepada pihak kepolisian apa yang saya alami. Dan itu yang saya bagikan. Gitu. Dan apa yang dituduhkan kepada saya oleh masyarakat gitu, saya rasa tuduhannya juga banyak versi kan, banyak banget. Kalau saya tanggapi itu, ya apa yang masuknya negatif ya pasti keluarnya akan negatif juga. Saya lebih baik saya lihat, oh begini tanggapannya, oh ada orang ngomong begini-gini, oh ya udah nggak apa-apa. Kita nggak bisa mengharapkan semua orang akan suka sama kita, ya kan? Tapi saya harus paling nggak saya suka sama diri saya sendiri. Saya mau menjadi lebih baik, saya mau menjadi orang yang tidak mau merespons terhadap hal-hal seperti itu, dan saya rasa lebih baik untuk tetap bisa punya prinsip, gitu. Prinsip dalam mengembangkan apa yang kita miliki itu dan tidak terjebak dalam tuduhan seperti itu, gitu. Kemarin ini saya harus berkabung dulu kan, dan saya nggak mau keluar di musiknya itu
seperti terakhir kali saya keluar. Ngerti? Maksud saya mau mengembangkan apa yang ada, menggunakan Zefania, menggunakan inspirasi apa yang bisa saya ambil dari dia. Zevi itu saya harus hormati, Mbak. Saya harus hormati, saya nggak mau asal-asalan gitu loh dalam membuat karya atau menjalani musik itu dengan menggunakan satu chapter hidup personal saya ini yang sangat berarti banget, tapi keluarnya malah biasa gitu. Itu saya nggak menghonor anak saya tidak menghormati anak saya. Jadi kalau untuk menghormati dia, saya harus keluarnya juga mengeluarkan karya-karya yang menurut saya yang terbaik yang bisa saya lakukan gitu Pak. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan tentunya, kepada alam semesta ini, kepada orang-orang yang digerakkan hatinya untuk memilih saya, dan orang-orang yang berarti buat saya, seperti ayah saya, adik dan kakak saya, Rama dan Josh, ada juga ayah saya, Richard Klaproth, yang selama ini tidak pernah berhenti untuk mendukung sampai hari ini, mendukung apapun yang kita lakukan di dalam musik. Kebetulan Rama dan saya waktu itu diundang karena dapat beasiswa dari Berklee College of Music. Jadi akhirnya kita rasa bagus juga deh sekalian ngerjain album di sana. Jadi kita semua minggat ke sana, pindah ke Amerika. Terus dapat banyak sekali network di sana, banyak dapat pengalaman, banyak dapat menambah, mengasah jam terbang dan lain sebagainya. Saya tidak pernah punya bos di dalam musik. Bos saya adalah Tuhan. Bos saya adalah penonton. Bos saya adalah penikmat musik. Saya tidak punya kontrak untuk harus melakukan ini, harus melakukan itu. Gitu. Karena di saat, kalau menurut pribadi saya, harusnya music industry, bukan the industry of music. Music industry harusnya. Musiknya duluan, baru industri. Sekarang enggak. Sekarang industry of music. Industrinya duluan, of musiknya belakangan. Jadi karya musik sebagai seninya itu di nomor 2 kan. Nomor 1 itu industrinya dulu. Saya nggak pernah percaya dengan bikin musik. Ini musik ciptaan saya. Saya nggak pernah percaya sama itu. Musik itu bukan kita ciptakan. Ini ciptaan itu menurut saya itu istilah yang keliru. Karena musik, lagu itu udah ada di satu medan pengetahuan. Lagu itu tuh cuma kita temukan. Oh, lagi dapat inspirasi nih. Terus kita nulis, kita dapat notnya. Itu apakah itu punya kita lagunya? Enggak. Kita menemukan, we just discover that. Jadi saya nggak pernah mau bikin itu, mau bikin ini, enggak. Saya nggak punya ini, nggak punya proses penciptaan. Oh, mau bikin, enggak. When it comes, gitu loh. Kebetulan yang diintroduce saat itu dari kecil juga adalah genre blues pada saat itu. Nah, kebetulan blues adalah akar dari semua musik. Kecuali beberapa musik etnik. Tapi itu pun bisa dipadukan. Jadi saya berangkat dari blues, tetapi saya tidak mendiskriminasikan genre lain. Saya juga suka jazz, saya main pop. Blues itu memberi paspor kepada hampir seluruh genre musik yang ada. Baik di rock, metal, dan lainnya gitu. Jadi kalau ditanya genrenya apa, saya rasa lebih universal ya Mbak ya. Yang saya kenal tuh, bahasa yang saya kenal tuh ya di blues sebenarnya. Itu bahasa yang saya kenal. Dan mudah-mudahan dengan bahasa itu kita bisa mengkawinkannya juga untuk genre-genre lain gitu. Seperti itu. Kalau ada banyak orang yang menyukai dangdut, banyak orang yang suka pop. Apakah mereka salah nggak sih punya selera seperti itu? No. Berarti orang yang pertama kali menciptakan pop, bukan pertama kali yang menemukan lagu pop. Ya, saya bisa sebut banyak artis yang sangat saya hormati. Dan akhirnya itu bisa disukai, baik itu di dangdut atau di pop. Itu bisa diminati sama masyarakat. Berarti kan mereka jenius sebenarnya. Bukan, kita nggak bicara puluhan, kita bilang jutaan orang.
bahkan bisa sampai mendunia, yang suka sama lagu itu. Saya nggak against sama itu, saya tidak melawan itu. Menurut saya itu jenius. Saya tidak berharap apa-apa sih, Mbak, terus terang. Bukan karena nggak punya harapan, atau nggak punya faith, atau nggak punya hope gitu ya, no. But kalau misalnya nanti saya punya harapan, berarti kan saya punya ekspektasi. Nah, kalau saya punya ekspektasi, terus ekspektasi itu tidak sampai, saya jadi kecewa gitu loh. Karena saya mendengar banyak banget musisi-musisi atau seniman-seniman yang akhirnya kecewa gitu dengan apa yang belum diperoleh di musik industri di Indonesia. Apa yang belum diperoleh, akhirnya mereka kecewa. Begitu mereka kecewa, akhirnya mereka gantung sarung tinju. Udah, maksudnya nggak mau lagi bermusik. Nah, menurut saya kita hormati prosesnya. Hormati, karena semua orang, yang saya belajar adalah semua orang itu, apapun kecepatannya, lagi menggunakan kesempatan dalam hidup ini, ya, they're doing their very best untuk menjadi lebih baik.